Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beredar video dari Taim alias Miftah yang menghina Ustadz Maulana kaum muslimin. Miftah menganggap tingkah dari Maulana ketika ceramah itu pecicilan, ya, sehingga Maulana ini nggak pantas disebut jadi kiainya NU, ustadznya NU, ya, atau gusnya NU, ulama NU dan sebagainya, karena pecicilan katanya. Masa iya kiai NU ngajinya ngaji kitab hikam, tapi kok pecicilan, ya. Tapi Miftah sendiri nggak sadar bahwa dia, ya, tingkahnya lebih parah daripada Maulana. Kalau Maulana kan sebatas jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, ya. Ya bagi kami itu masih wajar lah, ya, masih wajar. Meskipun memang, ya, Maulana ini orangnya agak lentik sih, ya. Memang sebenarnya kurang baik. Kalau laki-laki, ya, badannya agak lentik itu ya kurang baik. Namanya laki-laki itu harus tegas, tegap badannya, ya. Kalau laki-laki ada kayak keperempuan-perempuanan, ya itu ya nggak pas lah kaum muslimin, ya. Nggak menunjukkan laki-laki yang sejati, ya. Sifat laki-laki yang sejati. Tapi dengan tingkah Maulana yang seperti itu, bagi Miftah itu sudah nggak wajar, pecicilan katanya. Ya, nggak pantas jadi kiai NU. Miftah juga nggak sadar kiai NU ada yang lebih parah daripada Maulana, lebih parah, ya. Coba kita lihat videonya Miftah dulu kaum muslimin. Isuk 5:30 mau nyetel Trans TV, buka TV, sing ditonton cinten jamaah. Niku idolane wong sakniki modele ngoten iki. Oh, jamaah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Lah napa kiai NU umpama kon pecicilan ngoten niku pantes? Ora pantes. Wong nyekele hikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa? Isen. Wong ngaji kok dadak diatur, atur. Kudune kiai niku sing ngatur, begitu mlebu TV malah kiai ini. Tuh kaum muslimin, ya, Maulana ini di hadapan Miftah sudah, sangat hina lah kaum muslimin, ya. Guyonan-guyonan dari Maulana itu dianggap nggak pantas lah bagi Miftah, ya, nggak pantas. Padahal guyonan Maulana sekedar jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lah, itu nggak ada pelanggaran di sana, nggak ada pelanggaran. Cuma ya Maulana ini memang orangnya ya sedikit lentik lah kaum muslimin, ya. Tapi Maulana ini ya berasal dari ormasnya Miftah itu yang disebut Miftah tadi, ya. Dan di ormas itu tadi ya bukan hanya Maulana saja yang lentik, bahkan ada yang lebih parah daripada Maulana. Lentiknya luar biasa, ya, bahkan ya sudah seperti perempuan lah kaum muslimin, ya. Sudah persis seperti perempuan kaum muslimin. Kalau Maulana enggak, masih mending lah, ya. Mungkin kalau levelnya itu, kalau Maulana ini di level 50 lah, ya. Tapi ada kiai yang jelas-jelas dari NU. Itu level seperti perempuannya itu sudah mencapai 90 sekian persen lah kaum muslimin, ya. Artinya lebih parah ini daripada Maulana, ya. Coba siapa orangnya, ya, lihat ini kaum muslimin. Ini parah ini kaum muslimin. Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, manakiban, istighosah, khotmil Quran. Tapi karo kanca senengane plerak, pencap, sledat, petotak, perengat, pecucah, kok apal penggawean. Kon niku lanang ta wedok kon niku? Wong lanang kok ngene. Kudu tak pelorot ae. Nek lanang ya ketokno lanangmu.
lanang medoki. Gak oleh ngono ku, cara agama gak oleh. Lanang ketokno lanange. Nek wedok karuan kono nang medok kono. Karena semono wong tau salaman ambek aku disewayang ngene yo. Pas nang Sidoarjo rasane aku hinggilani aku. Itu kaum muslimin ya. Namanya Aat itu kaum muslimin ya. Aat, dan sudah disindir sama Pak Anwar Zahid sebenarnya kaum muslimin, tapi masih juga sampai sekarang ya banyak video-video dari Aat ini yang naudzubillah min dalik ya, goyang lenggak-lenggok ya. Seperti perempuan. Ya kalau seperti perempuan muslimah masih mending. Ini seperti biduan. Naudzubillah min dalik. Yang seperti itu punya gelar ustadz, punya gelar kiai, dan itu dari ormas mana? Ya, Miftah. Ya, dari ormas mana ini Aat ini? Ya, sama dengan kamu itu sama. Sama-sama dari NU, Nahdlatul Ulama. Dan gayanya Aat ini dibandingkan sama Maulana masih mending Maulana. Ya. Seperti Maulana saja, ini kalau di kalangan Salafi, ini sudah ya perbuatan yang mengarah-ngarah kepada ya kaum Nabi Lut, nggak boleh. Ya laki-laki itu harus tegas, harus ya tegap, nggak boleh laki-laki lembek, kemudian ya lentik, nggak boleh. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Aat yang jelas-jelas NU, ya lebih parah Aat dibandingkan Maulana. Meskipun ya sama-sama NU. Kalau Maulana cuma apa? Ya cuma begini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuh kaum muslimin ya. Maulana cuma sebatas itu kaum muslimin. Cuma sebatas itu. Tapi dianggap oleh Miftah nggak pantas. Masa iya Kiai NU seperti itu? Ya Kiai NU ngajinya hikam. Masa pecicilan seperti itu? Ya. Coba bandingkan dengan Kiai NU yang lain seperti Aat tadi, ya. Dan sebenarnya juga nggak usah jauh-jauh lah, ya. Bandingkan dengan Miftah sendiri. Apa Miftah nggak pecicilan? Coba lihat ini, pecicilan nggak yang seperti ini? Tubuh bawang kleru mrico wis kepacut sayang mong pianggap Semarang kaline budak sing disayang matane sing disayang tipe-tipe gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki burung ijo wis wani ngeloni burung ijo Tuh kaum muslimin ya. Sudahlah itu pecicilan, ditambah kata-katanya nggak bener, dan itu katanya solawat. Jamaahnya pun joget-joget di bawah laki-laki perempuan campur baur. Coba, kan parah itu kaum muslimin. Itu parah. Beredar pula di media sosial. Ya. Sementara Maulana yang nggak separah si Miftah. Nggak separah si Miftah. Kalau Miftah ini luar biasa, na'udzubillah min dalik ya. Sebenarnya Miftah ini ya nggak pantas lah kalau disebut Kiai Gus. Ya apalagi sampai disebut ulama luar biasa, disebut aset bangsa. Kalau keset bangsa cocok, ya keset bangsa cocok. Atau bangsa ditambah T, nah, cocok itu. Aset bangsa ditambah T belakangnya, itu cocok ya. Cuma kalau dikatakan aset bangsa, bangsa memiliki orang-orang seperti ini, naudzubillah min dalik ya. Ini yang akan menghancurkan bangsa. Ya, justru yang seperti ini menghancurkan bangsa. Ya. Dan ada yang lebih parah lagi dari Miftah ya. Coba lihat ini kaum Kan muslimin. aku dugem. Duduk gemetar. Kok gemetar apane atine goblok? Mosok yo titite iki lho. Ini kan sekarang sarkem menjadi dugem.
dunia gemar mengaji. Pokoknya sukanya metal, melu tahlilan. Orang kok metal yang kedua, memeknya gatal lah. Tuh ya, Miftah merendahkan Maulana. Ya, katakanlah menghina Maulana, menganggap nggak pantas jadi Kiai NU karena apa? Pecicilan. Sementara dia sendiri seperti ini. Ya, coba kaum muslimin. Jika cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Maulana dianggap seperti itu pecicilan, nggak pantas jadi Kiai NU. Sementara Miftah sendiri seperti itu. Aat juga lebih parah dari Maulana. Ya. Dan mereka semuanya itu dari NU. Bukan dari yang disebut Muhammadiyah, apalagi Salafi, bukan. Dan memang rata-rata penceramah-penceramah yang aneh itu ya berasal dari ormasnya NU. Kalau dari Muhammadiyah, dari Persis, Al-Irsyad, apalagi yang disebut Salafi, nggak ada yang aneh-aneh kaum muslimin ya. Nggak ada. Kalau seperti ini kaum muslimin, na'udzubillah min dalik ya. Na'udzubillah min dalik. Kalau yang seperti ini bagi kalangan Salafi, ini orang-orang yang sama sekali buta terhadap ilmu agama kaum muslimin. Sama sekali buta. Mereka nggak kenal agama ini kecuali sebatas kulitnya saja. Ya. Akan tetapi pada hakikatnya mereka nggak ngerti tuntunan syariat Islam. Ya, itu tadi, laki-laki menyerupai perempuan. Gayanya itu loh. Ya, menyerupai perempuan. Sementara Miftah di dalam ceramahnya yang sok bijak, yang dulu tapi ya, sebelum terkenal. Ya, sepertinya video lama, belum terkenal. Dia menyampaikan, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, sementara dia sendiri kata-katanya nggak baik. Sementara dia sendiri mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau lebih baik dia diam. Sementara dia sendiri ucapannya ya kita tahu sendirilah kaum muslimin ya. Makanya yang seperti itu ya mereka nggak ngerti tentang syariat Islam kecuali hanya kulitnya saja. Mereka hanya tahu teksnya saja tapi nggak paham. Kalau paham kan harusnya kata-kata Miftah dijaga. Ya, karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya kalau Miftah ini paham, dia nggak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang seperti itu tadi kaum muslimin karena itu jelas nggak baik. Ya, jadi Miftah ini nggak punya kaca, ngaca dulu baru ngomong ya. Seharusnya ngaca dulu baru ngomong. Ya, nyebut Maulana ya seolah-olah bukan NU padahal juga NU. Ngomong Maulana pecicilan padahal yang pecicilan dari NU semua. Ya. Dan kami di sini bukan membela Maulana, bukan membela siapa-siapa ya. Semuanya mereka ya kurang baik lah kalau untuk dijadikan contoh kaum muslimin ya. Kalau laki-laki apalagi seorang mukmin itu kan ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Lah kalau gaya-gayanya keperempuan-perempuanan, ya bagaimana dia mau jadi pemimpin bagi perempuan? Ya. Dan kalau dia nggak ngerti tentang syariat Islam, bagaimana dia mau menjaga keluarganya dari api neraka? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, bagaimana dia mau menjaga keluarganya dari api neraka sebagai seorang pemimpin? Sedangkan dia sendiri nggak mampu menjaga dirinya sendiri. Buktinya, ya, dia tahu bahwa ciri orang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang itu akan berkata baik atau diam. Sementara dia, ya kalau orang Jawa bilang mengosak-mengo, mulutnya itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, makanya nggak pantas disebut ulama, disebut gus, disebut ustadz, disebut kiai. Apalagi disebut aset bangsa, nggak pantas sama sekali ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memilih guru yang tepat untuk belajar agama supaya tidak tersesat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.